harus apa ini harus bulat ini, kenapa ini harus bulat dan sebagainya. Kalau misalkan gagal nanti ke atas lagi dan sebagainya. Ada 5 kotak dan sebagainya. Aktivitasnya apa, siapa penanggung jawabnya atau aktornya, berapa lama waktunya, dokumen apa yang perlu disesuaikan, lalu buatan dari dokumen apa. Nanti mungkin setelah UTS kita ada pertemuan untuk membahas bagaimana kita bikin SOP. Kalau nggak salah ada deh nulis di buku itu salah satunya adalah bikin SOP. Jadi kita membahas lebih jauh. Jadi sampai waktunya sudah ada gitu, sampai waktunya, siapa PJ-nya, siapa dokumen apa yang dibutuhkan, dokumen apa yang dihasilkan dari satu proses dan sebagainya. Lalu di atas dikasih tahu definisinya dan sebagainya, disahkannya oleh siapa dan sebagainya, siapa yang ngecek SOP, yang memeriksa, yang mengendalikan, siapa yang menyusun SOP. Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya adalah kalau tadi finding knowledge di level individu, sekarang finding knowledge di level organisasi. Kemarin kita sudah berbicara terkait dengan community of practice, mana kelompok ahli saling berbagi pengetahuan dan sebagainya. Berbagi pengetahuan, pengalaman dengan minat atau bidang yang sama. Jadi satu sama lain tidak perlu ada SK-nya, dan contohnya adalah komunitas SLIM. Mereka berbagi pengetahuan di dalam forum untuk tips-tips kalau ada error sesuatu, bagaimana cara mengoperasikannya, menyelesaikan masalah error. Atau kalau ada update SLIM, bagaimana cara mengembangkan update tadi SLIM yang sudah tadi. Maka ada juga komunitas perpajakan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah memori organisasi, menjadi lesson learned agar kesalahan masalah tidak terulang. Jadi setiap pengetahuan yang telah kita hasilkan dan ketika itu gagal, kita harus dijadikan itu sebagai memori organisasi, ingatan bersama gitu, bahwa ketika ada satu masalah A, kan ada masalah A, kita selesaikan dengan proses A, berhasil. Contohnya ini, ketika suatu perusahaan, katakanlah perusahaan Parfuji, itu kan perusahaan Paribuan misalkan, Pak Kalian punya perusahaan, dia bikin SOP A ketika untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas-tugas keseharian. Ketika dia berhasil, maka itu dijadikan memori organisasi. Jadi kalau ketemu masalah itu lagi, kita perlu menggunakan SOP yang sama lagi. Gak usah kita bikin SOP baru dan sebagainya, karena udah paling itu berhasil gitu. Tapi ketika Pak Ridwan ini menemukan manakala SOP ini gagal diterapkan, padahal dari dulu tuh cara menyelesaikan masalah perpajakan seperti itu misalkan, tapi kok ada kebijakan baru, maka kita harus melakukan perubahan SOP, direvisi si SOP tadi, sehingga kita tadi tetap bisa berhasil, nggak gagal. Tapi kalau memang Pak Ridwan juga punya pengalaman yang sama, tapi memang di masalah keuangan, dia menggunakan SOP B, tapi ketika diterapkan akan gagal. Ternyata hasilnya gagal, ternyata lebih besar dan sebagainya. Maka SOP ini jangan ada masalah tetap berpakai SOP B, tapi harus dilakukan revisi, peninjauan tentang SOP tadi, sehingga menjadi pembelajaran bersama. Jangan sampai perusahaan kita atau kita itu tersandung di lubang 2 kali. Bagaimana
malam. Kalau nggak selamat, meninggal. Perusahaan kita kolaps dan sebagainya. Makanya jadi kalau ada keberhasilan ataupun kegagalan, jadikan itu memori organisasi supaya kita tetap bisa mempelajari terus-menerus, baik dalam bentuk dokumen, di laporan kegiatan dan sebagainya. Dijadikan SOP, pokoknya ada bentuk dokumentasinya, sehingga nanti pada organisasi kita dapat mempelajari aksi-aksi dari organisasi kita, dokumentasinya. Nah, yang terakhir adalah memastikan distribusinya. Jangan sampai pengetahuan itu dicukupan itu kepala biro atau kepala organisasi, tapi pengetahuan itu disebarkan dari level upper manajemen sampai staff. Harus punya pemahaman yang sama terkait dengan satu kasus atau satu permasalahan. Contohnya misalkan di kelas ini, teman-teman pengen lulus mata kuliah knowledge management, betul, dengan hasil yang memuaskan. Ada yang pengen A, ada yang pengen B, ngomongin pengen B. Karena pengen nilai A. Saya pengen teman-teman lulus dari mata kuliah ini. Maka saya bagikan aturannya. Cara mencari untuk dapat A harus seperti ini. Harus masuk, ikut UTS, kerjain tugasnya dan sebagainya. Terakhir UTS. Tapi ternyata ada orang yang nggak mau ikut peraturan atau pemahaman saya, nggak bolos terus, nggak mau ngerjain tugas dan sebagainya. Tapi tetap pengen pulang mata kuliah ini, pengen dapat A dan sebagainya. Kalau saya sudah memberikan pengetahuan ke teman-teman, terus ada satu dua orang yang nggak paham, akhirnya saya coba mereka nggak lulus mata kuliah, sehingga nggak terjadi tuh pemahaman bersama pada dua orang. Itulah pentingnya kita mendistribusikan pengetahuan tadi. Karena ada kebijakan baru nih di perusahaan kita, maka kita harus melakukan sosialisasi sehingga kita punya persepsi atau pemahaman yang sama dalam kebijakan yang sama yang tadi. Contoh, kalau tidak disosialisasikan, gambar ini kelinci apa kuda? Ini ini gambar apa? Kelinci. Mana yang kelinci? Mana yang bebek? Nah itu sama kayak kelinci. Ada dua gambar gitu. Aku nggak bisa lihat bebek. Aku pertama bebek baru sadar kelinci. Suatu kebijakan itu sama akan seperti ini hasilnya. Multitafsir. Ada yang bilang itu gambar bebek, ada yang bilang ini gambar kelinci. Bebek itu Ada nggak yang belum nemu bebeknya? Oh iya, udah. Mana yang belum bisa nemu gambar dua? Belum bisa? Udah. Kalau ini paruhnya. Nah, ini mulut kelinci. Jadi lihat ini kan. Nah, sama juga di kebijakan. Ketika ada kebijakan baru, orang punya tafsiran sendiri untuk memahami satu kebijakan. Maka perlu pentingnya ada sosialisasi sehingga kita punya pemahaman yang sama. Kayak tadi kalau misalkan cuma dokumen doang, nanti ada yang nampilkan itu kelinci, ada yang nampilkan itu bebek, orang bebek. Sama juga tadi kayak di kasus teman-teman pengen lulus mata kuliah ini, tapi saya cuma gambar doang dikasihkan gitu, tapi punya pemahaman yang lebih besar. Fungsi dari sosialisasi adalah untuk kita punya pemahaman yang sama, sehingga kita bisa mencapai keberhasilan usaha kita terus berhasil, terus profit dan sebagainya.
dalam finding knowledge juga ada namanya information retrieval dan juga finding knowledge. Pernah dengar kan terkait dengan temu balik informasi? Ada yang ada gini, ada yang belum gini. Di mata kuliah siapa terkait dengan temu balik informasi? Dulu sih pernah cerita gimana bukatannya? Gimana bukatannya? Contoh temu balik informasi ya gimana? Dasar kalau itu buat orang malah perpustakaan. Temu balik informasi itu kayak Google, benar. Temu balik informasi kita masukkan keywordnya, nanti muncul websitenya ada temu balik informasi. Sama contoh ketika kita di OPEC, kita masukin keywordnya, muncul judulnya, langsung kita telusur di start. Itu temu balik informasi. Nah kalau di knowledge management ada namanya knowledge finding tadi. Kalau tujuan dari information retrieval dia cuma untuk menemukan dokumen atau data yang disediakan oleh perusahaan. Tapi kalau finding knowledge dia menemukan makna dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi bukan cuma dokumennya doang, tapi ada jawabannya. Misalkan aturan terkait dengan perpajakan itu di mana? Dikasih dokumennya. Oh, ada di undang-undang nomor 9. Tapi kita perlu jawabannya, nanti akan dijelaskan supaya punya pemahaman yang sama. Siapa yang bisa menjelaskan undang-undang perpajakan kepada kita? Oh, saya tahu orang hukum. Bila orang hukum Bapak jelasin Pak undang-undang perpajakan itu kayak gimana dan sebagainya. Yang kedua ada hasil. Kalau itu retrieval dia menghasilkan dokumen atau file. Kalau knowledge management dia menghasilkan insight langsung yang diaplikasikan. Tadi setelah kita menemukan dokumennya apa, kita memerlukan pengetahuannya siap diaplikasikan. Siap diaplikasikan untuk memecahkan masalah, untuk membuat inovasi, atau mengambil suatu keputusan. Yang terakhir konteks. Kalau intelligence retrieval sudah dengan kata kunci. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana menggunakan topik, misalkan teman-teman kan yang dimasukin kata kuncinya ya. Kalau nggak tahu judul atau misalkan penulisnya, saya pengen penulis novel Ahmad Fuadi. Keluar tuh semua judul novel di Ahmad Fuadi yang dikoleksi. Tapi ketika sudah membaca, maka keluarnya nanti itu insight-nya kontekstual gitu. Jadi pengetahuan itu harus dikontekstualkan. Aturan terkait dengan undang-undang perpajakan tadi kalau di kontekstualisasikan ke perusahaan kita saat ini seperti apa sih potongan pajaknya? Apakah harus seperti ini, seperti itu? Apakah misalkan kita harus melaporkan semua pemasukan atau enggak? Seperti apa? Supaya pajaknya kecil gitu. Dan sebagainya. Jadi untuk implementatif kalau dia berhenti di file, di teks. Kalau untuk finding knowledge dia harus sampai ke konteks, harus bisa sampai menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan kita. Harus sampai, jangan sampai misalkan si upper manager itu cuma dikasih tulang si filenya gitu, tanpa si kepala perusahaan itu deh mau kenapa si tabel-tabelnya seperti ini dan sebagainya. Tapi harus kita kasih konteks, harus bisa kita visualisasikan supaya dia mengerti oleh orang. Mau pulang kan? Di dalam finding knowledge juga ada namanya penggunaan ulang pengetahuan atau use knowledge. Tujuannya satu sebagai best practice. Jadi kalau misalkan pengetahuan itu benar tadi bisa berhasil, maka kita gunakan terus untuk standarisasi dalam memecahkan satu masalah. Tapi kalau dia gagal, SOP tadi atau pengetahuan yang digunakan, maka sebagai pembelajaran buat kita. Sebagai lesson learned bahwa kalau ada masalah yang sama, kita jangan menggunakan solusi A tadi. Kita harus menggunakan solusi lain. Kita harus memperbaharui, merevisi solusinya, menambahkan kontekstualisasinya dan sebagainya, sehingga
perusahaan kita tetap berhasil di dalam menangani permasalahan. Jangan sampai perusahaan kita juga belajar dari kesalahan masa lalu. Maka pentingnya tadi kita harus mendokumentasikan seluruh aktivitas perusahaan kita. Itu pentingnya dokumen controller di bidang kearsifan. Bahwa semua dokumen, semua arsip yang dinamis maupun statis kita harus arsipkan dengan benar supaya menjadi memori organisasi. Bisa dijadikan best practice ketika ada masalah dan juga bisa menjadi lesson, bisa menjadi pembelajaran ketika gagal. Misalkan saya tuh sulit menghubungi panitia, itu harus sibuk dan sebagainya. Ternyata kalau saya chat jam 7 pagi, dia tuh pas respon. Tapi kalau memang di luar jam 7 pagi, maka susah gitu. Nah itu kan jadi satu pembelajaran juga. Bisa juga jadi perspektif. Oh kalau ngechat pagi jam berarti harus jam 7 pagi. Kalau ngechat di luar jam 7 pasti nggak akan ditanggapi. Pasti cuma diri doang dan sebagainya. Karena kesibukan dan sebagainya. Itu jadi perspektif dan juga lesson bisa pembelajaran di kita. Oh ternyata mata kuliah harus datang susah mendapatkan nilai A. Kalau untuk dapat A harus seperti ini. Kemarin saya melakukan strategi seperti ini tapi dapatnya B. Apa nih yang salah di strategi yang kita laksanakan dan sebagainya, sehingga meningkatkan efisiensi organisasi untuk secara keseluruhan. Kalau kita tahu perspektif dan juga lesson ini, kita tuh gak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali lagi. Kalau jatuh ke lubang yang sama tuh banyak kan ya, balikan iman tadi kita kan jatuh ke lubang yang sama 2 kali, ujung-ujungnya putus habis lagi, malah sehingga kita bisa mengefisienkan waktu yang kita miliki itu tidak terbuang sia-sia. Nah dalam knowledge finding juga kita perlu namanya sistem informasi yang memudahkan manajer sampai staff mengakses pengetahuan yang ada di organisasi. Beberapa fiturnya, ini ada 5 fitur, tapi nanti kita akan pelajari lebih dalam di pertemuan setelah UTS. Namanya knowledge management tools. 5 fiturnya, 1, dia harus sebagai alat pengambilan data. Itu untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik dokumen maupun keahlian pakar. Yang kedua, dia harus repository terpisah. Di sistem informasi yang kita baca, kalau kita menyelesaikan berbagai masalah, misalkan sistem keuangan, bagaimana caranya dia harus bisa berkomunikasi dengan sistem pegawai. Jadi bagaimana misalkan ketika kita input penggajian di sistem keuangan, otomatis akan terpotong di sistem perpajakan. Jangan sampai kita mengulangi 2 kali pekerjaan gitu. Mau input di sistem perpajakan, tapi kita juga input sistem keuangan, kan 2 kali kerja gitu. Contoh yang paling sederhana itu adalah sistem absensi di UIN. Saya itu udah absen di itu pakai fingerprint. Saya harus absen juga di salah. Setiap akhir tahun saya harus upload itu di PDF kan, di upload di website di aplikasi Kemenang. Kenapa nggak kita bikin suatu sistem yang terintegrasi gitu? Nggak harus pekerja itu mengulangi pekerjaan yang itu aja gitu. Masalah kecil ya, padahal kan walaupun cuma 5 menit untuk upload PDF ke file Kemenang tadi, dikalikan misalkan 1000 orang, 5 kali 1000 berarti ada 5000 menit untuk mengupload data tadi. Kenapa kita nggak bikin sistem yang terintegrasi gitu, antara sistem UI dan juga sistem Kemenang, sehingga ketika kita datang itu pinjam train aja gitu, langsung otomatis terekod di UI, terekod juga bisa. Kita harus sampai 2 kali. Itu kan akan memudahkan kita sebagai pekerja dan juga pimpinan dalam melakukan proses monitoring. Oh si Iman lagi datang gawe, oh si Iman pulang lagi pulang ya. Itu kan langsung nanti si pimpinan kayak pulang lagi langsung bisa dieksekusi kan. Kalau nggak bisa dibina, ya dibina salah gitu.
Yang terakhir mesin pencari itu bahwa kita tahu bahwa si sistem itu harus bisa dicari ketika kita kayak repository. Teman-teman pernah bahas repository? Nah, ada yang belum pernah bahas repository? Cari skripsi atau tesis orang lain di repository Win dan sebagainya. Keluar. Semua pernah ya? Anggap teman-teman bisa melakukan itu kan ada batas pencarian ya kan dan sebagainya, bisa di-download dan sebagainya. Kemarin ponakan saya itu nanya ke saya, Pak, kan Pami Imo dulu yang kayak gimana? Saya kirim si linknya ini Imo dulu kayak gini di repository kan ya. Oh jadi Imo dulu bikin website? Bukan, itu kan ada tulisan unduh kan saya teh unduh Imo dulu. Tapi nggak apa-apa dulu sih untuk mengunduh itu untuk dicarikan tinggal diunduh tapi dia nggak paham. Nanti kita konsultasi. Mungkin salah saya, mungkin salah dia. Yang nggak paham cara mengunduh atau dia pahamnya download nggak paham unduh. Wah ini biasa. Dan sebagainya. Jadi kita harus punya kesamaan kata-kata juga dia download. Yang terakhir, sistem informasi KM juga harus mendukung kolaborasi. Kayak misalkan Google Docs itu kan bisa diakses oleh semua orang. Kita bisa melihat dan sebagainya. Kalau di Wikipedia juga itu bisa diakses oleh semua orang. Jangan sampai misalkan saya tuh mengirim ke orang lain itu bentuknya file. Misalkan saya kirim ke Firza surat nih. Firza ini tolong cek surat saya. Ada tipe dibalikin lagi filenya bentuknya dokumen kan. Ketemu nih saya nggak punya. Kalau saya penuh, saya kan nggak bisa buka WA nanti. Kalau sama penduduk yang lain itu kan akan memakan waktu kembali. Nanti kerja dikirim lagi ke City of Time misalkan untuk ngecek untuk melakukan penandatanganan file surat tadi. Lalu dikirim lagi City of Time kerja saya lagi. Bagaimana kalau menggunakan Google Docs saja? Sehingga orang bisa saling berkolaborasi, saling berkomentar kalau ada kesalahan ketik dan sebagainya. Sistemnya itu jadi alat kolaborasi gitu. Dalam hal ada direktori pakar, di mana setiap orang kita punya database tadi untuk memprofilkan apa saja keahlian yang ada di perusahaan kita. Oh si Alma ahlinya di bidang ini, maka problemnya seperti ini, prestasinya seperti ini, latar belakang pendidikannya seperti ini dan sebagainya. Sehingga tadi pimpinan perusahaan sekali klik ketika dia pengen memindahkan orang, dia tinggal harus tanya-tanya lagi tinggal cek profil perusahaannya. Oh ini cocok nih pengalaman dan juga latar belakang keilmuannya untuk menempati satu divisi atau jadi ketua apa di perusahaan itu. Harus ada direktori pakar. Oh ketika ada masalah kita harus tanya Pak Budi misalkan, karena dia punya sertifikasi kompetensi di bidang IT. Ini nggak di tracking. Ada direktori pakar atau database pakar keahlian untuk memudahkan seorang ahli atau seorang pimpinan perusahaan ketika ada masalah di lapangan. Kan nggak mungkin juga pimpinan perusahaan ini mereka punya 2000 pegawai kan, tahu latar belakang semua pegawai. Harus hafal 2000 pegawai yang ada. Ini yang paling dekat dengan kita bahwa sistem finding knowledge itu adalah aplikasi dari penerapan ilmu kearsipan yang kita pelajari. Arsip adalah bukti otentik dari putusan masa lalu. Jadi pengetahuan yang diambil yang pernah kita putuskan di masa lalu perusahaan itu akan terarsipkan. Kita bisa jadi lesson learned ataupun bisa jadi best practice ketika ada satu permasalahan. Bagaimana arsip itu dijadikan sebagai bukti pendukung yang otentik. Oh, ternyata perusahaan itu pernah investasi di suatu produk gitu, yang produknya gagal. Simpelnya seperti itu kan ada di arsip-arsip atau di laporan keuangan misalnya. Itu nanti kita arsipkan untuk pembelajaran masa lalu. Arsip juga ini menjadi salah satu hal yang paling kunci untuk audit
audit, pengecekan keuangan perusahaan, dan juga barang bukti hukum. Yang pertama kali kalau ada korupsi di sebuah perusahaan, itu yang paling dicari itu arsipnya. Saya pernah dapat cerita dari teman saya, seorang kepala kearsipan suatu kementerian, ada kasus korupsi nih, dan ternyata jadi bukan kepala di situ, pas si menterinya korupsi, dia 3 hari 3 malam nyari satu arsip dan ketemu. Karena kan dia barang bukti yang otentik, jadi KPK tuh yang paling dicari itu bukan orangnya, tapi arsipnya. Nah kan ada risalah rapat, ada SK, ada naturalisasi rapat. KPK bisa tahu tuh, oh si A, si B, si C itu melakukan pemufakatan zakat. Sehingga ada programnya ini, ada fee dan sebagainya. Lalu dicek transaksi keuangannya. Itu yang pentingnya kita mengarsipkan sesuatu. Arsip juga bisa sering ditanyakan. Saya pernah kerja juga di bidang kearsipan selama 2 tahun. Ketika saya baru sebulan di situ, saya ditanya, Pak Ustaz, arsip tahun 2019 terkait tentang ini di mana ya? Karena sistem kearsipannya jelek, saya nggak tahu jawab, saya nggak tahu kearsipannya nggak ada dokumen digitalnya, nggak ada izin sebagainya. Masa saya harus gudang arsip? Pas saya ke gudang arsip, saya ketemu terus arsip universitas tahun 2020. Ini udah nggak bisa dibaca kan tahu. Nah kan kalau kita belajar di dunia kearsipan, kita harus mengarsipkan sesuatu berdasarkan siapa penggunanya dan juga apa klasifikasinya. Jangan sampai arsip keuangan itu nyambung sama arsip di dalam kepegawaian, bisa begitu. Arsip keuangan, kepegawaian supaya bisa mencari. Lalu juga kita harus memastikan mana arsip dinamis dan juga arsip statis. Kalau dia masih digunakan di dalam proses bisnis perusahaan, berarti itu arsip dinamis, tetap kita gunakan. Tapi kalau misalnya memang bisa pakai lagi, simpan untuk diarsip menjadi arsip statis. Menyimpannya kita harus yang paling memudahkan orang untuk mencarinya. Jadi kita tuh menyimpan sebagai ada yang jadi arsip statis, menyimpan arsip itu bukan untuk kita, tapi untuk orang yang 20 tahun lagi atau 50 tahun lagi yang akan mencari arsip yang pernah kita arsipkan. Sama juga kayak menulis skripsi. Menulis skripsi itu bukan kita menulis untuk diri kita sendiri, tapi menulis untuk orang lain. Maka harus komprehensif dan sebagainya. Satu teori itu harus dibahas secara komprehensif. Definisinya bagaimana, aspeknya apa saja, definisinya kalau pertentangan kayak gimana dan sebagainya. Kita harus menulis skripsi itu untuk orang lain. Dan juga menurut apapun itu untuk orang lain. Ketika mendeskripsikan arsip, bikin keyword dan sistem informasi, kita harus bikin keyword yang benar, sehingga orang mudah meretrieve dokumen arsip yang kita arsipkan. Jadi ini bahwa dalam finding knowledge kita memerlukan integrasi dari orang, proses dan juga teknologi. Dengan memadukan ini kita bisa membuat sistem perusahaan kita atau organisasi menjadi organisasi yang lebih bijak. Saya pernah cerita gini, kalau suatu organisasi itu harus jangan kayak gajah, dia besar, pintar, tapi kagak lincah. Dia bisa misalkan ditembak kakinya, terus dia nggak bisa jalan lebih cepat lagi, meninggal nanti bakal dibunuh oleh pemangsanya. Tapi harus bikin organisasi yang kayak kancil, gesit tapi bijaksana. Kalaupun ditembak susah nih, kalaupun masih ditembak kaki dia masih bisa jalan cepat walaupun pincang. Kalau gajah ditembak kakinya udah mampu. Jadi harus gesit kayak kancil, nggak bisa kayak gajah. Jadi ini organisasi. Saya dibikin HMJ itu harus bikin struktur yang kayak kancil. Nggak harus apa-apa stempel yang
individual yang harus mengisi sebagai ketua pimpinan organisasi. Kalau bisa di level staff diselesaikan di level staff. Kalau emang harus ke atas, coba dulu di kepala divisinya, kepala departemen. Kalau belum bisa, baru sampai ke atas. Itu kepala keuangan, kepala perusahaan. Ya, oke, jadi kesimpulannya finding knowledge adalah jembatan untuk inovasi dan juga efisiensi dalam meningkatkan laporan. Yang kedua, bedakan antara sekedar mencari informasi dan juga menemukan solusi atau finding knowledge. Kalau mencari merelis atau kembali informasi itu cuma kita berhitung saja. Yang ketiga, pekerjaan pengetahuan berperan sebagai navigator pengetahuan dalam ekonomi pengetahuan. Dan terakhir instrumen KAM yang sukses tergantung bagaimana penggunaan tersebut pengetahuan diketahui. Jangan sampai pengetahuan itu ditentukan oleh pimpinan organisasi aja. Jadi pengetahuan itu harus di ke bawah supaya bisa dieksekusi dan sebagainya. Ketika ada kebijakan baru, pengetahuan itu harus disampaikan ke bawahnya biar yang bawah tahu untuk apa yang menyesuaikan kinerja